Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menghilangkan keraguan-raguan. Dalam sholat itu ada yang ragu, misalnya apakah sudah melakukan 3 atau 4 rakaat. Maka dalam hukum fikih bab sholat itu dikatakan disuruh memilih yang ketiga. Alasannya 3 dan 4 itu kalau 3 mesti, kalau 4 ragu. Jadi kita diminta untuk memilih al-aqal yang paling kecil. Salah satu dalilnya yang terkenal adalah dak makadaro, tinggalkan apa yang meragukan. Kemudian nanti sebelum salam habis tahiyat akhir itu kita sujud sahwi, sujud karena lupa. Ya, 2 kali sujudan. Kemudian kalau kita tawaf misalnya, apakah kita sudah memutari Ka'bah 5 atau 6? Maka yang dipilih adalah 5. Jadi al-aqal, yang paling sedikit itu yang diambil. Dalam kehidupan juga sama, misalnya kita tadi menyalakan atau sudah mematikan kompor. Padahal kita sudah keluar rumah 1-2 kilo, teringat loh, apakah kompornya sudah saya matikan atau belum? Ini sebaiknya kembali untuk memastikan ya, apakah kompornya sudah dimatikan atau belum. Mengapa? Karena yang paling sedikit risikonya adalah pulang. Kalau terus, ya memang seandainya benar sudah dimatikan mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau yang benar adalah kompor belum dimatikan, nah ini bisa jadi rumah kita akan terbakar. Jadi mengambil paling mudah, akhafu darurain, jadi mengambil paling mudah, paling ringan dari 2 masalah yang ada. Nah, apakah itu terus berulang? Ya tentu tidak. Misalnya gini, kalau kita tadi memang menyalakan kompor, ya ditunggui, dipastikan kalau mau ditinggal. Jadi besok jangan diulang lagi. Begitu juga sholat, ya kadang-kadang karena mungkin pikirannya ngelantur ke sana kemari atau jumlahnya sangat banyak kayak tarawih itu, bisa menjadi imam. Maka fungsi dari makmum adalah mengingatkan. Misalnya kalau salah, imamnya harusnya tahiyat, ya, ternyata dia berdiri, subhanallah. Atau imamnya harusnya berdiri, ternyata dia tahiyat, itu subhanallah. Jadi menghilangkan keraguan-raguan itu salah satu langkahnya kalau dalam fikih terkait dengan jumlah bilangan rakaat sholat atau tawaf atau sa'i misalnya, diambil yang paling kecil. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya diambil mana yang risikonya paling ringan. Akhafu darurain. Jadi itu kalau terus dilakukan mantap. Dalam contoh lain juga sama, misalnya ada orang wudu karena wudu itu kan ketika membasuh wajah bersamaan dengan niat. Kadang-kadang ragu, ini niat sudah niat belum? Ya langsung diputuskan karena itu kan tidak ada efeknya. Saya sudah berniat. Gitu. Karena itu was-was itu dari setan yang membuat kita ragu apakah amalan kita ini nanti sah atau tidak. Apakah amalan kita ini diterima atau tidak. Ya kita harus mengatakan amalan saya sah, amalan saya diterima. Misalnya sujud kita, sholat kita. Untuk apa kamu sholat? Kalau tidak diterima Allah, ya jangan kayak gitu, bahwa sholat adalah perbuatan yang baik, sujud adalah perbuatan yang baik.
Diterima atau tidak diterima itu urusan Allah, dan kita husnudzon kepada Allah. Karena apa? Allah sendiri sudah menyatakan ini bidhoni abdi, aku tergantung prasangka dari hambaku. Ya kalau kita yakin mantap diterima, ya berarti diterima. Demikian, terima kasih. Walafu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.